ya kan? Nah sekarang P3K sudah dibuka 1 juta, yang daftar baru 600.000, atau jumlah honorer 700.000 tadi. Berarti kan sebenarnya slot ini kan terbuka besar. Yang daftar 925.000. 900, itu plus swasta ya? Plus swasta, betul. Plus swasta. Artinya kalau kita anggap saja semuanya lulus pun ada formasi, Betul. tetap ada kan? Ya. Kebutuhannya tetap ada kan? Kita sebenarnya ingin ini ya, daerah betul-betul komitmen untuk pendidikan. Karena bagi kita ya di bidang pendidikan ini, adanya guru itu adalah kebutuhan pokok. Ibaratnya sandang, pangan, papan bagi kita. Itu kan aneh gitu ya, dan itu nggak mungkin. Jadi kalau 3 hal yang pokok dalam proses pendidikan, adanya murid, adanya guru, dan adanya bahan untuk belajar. Jadi ini tiga hal yang harus kita jamin pasti ada, ini kebutuhan pokok sekali. Sering sekali kita juga mendengar bahwa kalau ketika tadi yang saya bilang supply dan demand, ada guru yang pensiun, lalu kemudian yang gantinya tidak ada atau sedikit. Jadi taruhlah 100 yang pensiun, yang menggantinya cuma 10. Berarti kan ada sisa 90, dan ini terjadi terus-menerus. Dan artinya kan gapnya dengan 1 juta formasi kan kita tahu tuh gapnya tinggi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya plafon yang dari sebelumnya yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji SDM untuk guru, yang kemudian dialihkan untuk pembayaran yang dialokasikan yang lain. Dan ini juga sebenarnya kan itu harusnya dikembalikan kembali sebenarnya fungsinya untuk pengadaan kebutuhan guru. Dan apalagi kalau yang pensiun kan gajinya lebih tinggi ya Kang Dede dibandingkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya plafon itu sudah ada dan tidak pernah digunakan, dikembalikan kembali gitu. Jadi kalau misalnya itu kita komitmen untuk kebutuhan guru, kita juga bisa hitung sebenarnya dari secara historis, dan transfer ke daerah kan karena anggaran pendidikan kan 20%. Tren APBN kan selalu naik ya. Jadi artinya jumlah transfer ke pendidikan itu semakin tinggi seharusnya. Dan memang komitmen sekali lagi ini kan visi ya, bahwa pokok harus ada kebutuhan guru itu tercukupi menjadi komitmen. Makanya ini kan pengaturan pengelolaan pendidikan di daerah ini ya, kita harusnya memiliki sebuah komitmen yang kebutuhan pokok dulu deh yang kita cover. Jadi yaitu gaji salah satunya. Yaitu ada guru ya kebutuhan. Ini kita belum bicara tunjangan ya. Betul. Baru gaji loh. Betul. Karena pemerintah daerah suka mengatakan, iya ini baru gaji. Tunjangan gimana nih? Gimana Pak Iwan? Ya, jadi kalau dari Kementerian Keuangan, filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam formasi itu dari pemerintah pusat itu adalah berupa gaji. Kapasitas fiskal daerah menjadi perhitungan juga untuk pengadaan termasuk untuk pemenuhan tunjangan. Itu filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu kalau ininya. Dan memang komitmen tadi Kang Dede, kalau ditanya ya, kita kan sebelum bangun sekolah dan diperbagus dan lain sebagainya, yang terpenting kan ada guru yang betul-betul kondisi kerjanya baik, kesejahteraannya baik, sehingga bisa melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Itu pokok sekali menurut saya. Dan bahan untuk belajarnya murid-murid itu. Dan ini yang kebutuhan pokok ini yang perlu kita proteksi dulu, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain yang juga penting, tapi yang ini yang pokok ini yang mau nggak mau harus ada gitu. Saya bisa memahami. Menurut IG sendiri gimana nih kira-kira kalau DAU-nya diplot untuk gaji, terus tadi kalau orang sudah jadi ASN pasti tuntutannya tunjangan, benar nggak Mas Danang? Terus dari mana lagi daerah membiayai tunjangan? Itu kan makanya kekhawatiran di lapangan kan begitu. Jadi apa yang diyakini oleh di pusat harus seperti ini, di daerah masih gampang kan. Nah ini juga yang melatar belakangi banyak guru-guru yang berat. Itu juga. Jadi kalau daerah itu nggak mau mengeluarkan SK pengangkatan, guru nggak bisa ikut PPG, nggak dapat sertifikasi, nggak dapat tunjangan, apalagi mau ikut ini. Nah itu kan ada semacam faktor trust atau mungkin ya komitmen. Mau nggak ini guru ini dijadikan sebagai bahan pokok tadi? SK turun dari mana? Kalau di daerah kan dari daerah kan. Dari kepala daerah. Iya. Jadi sudah lolos passing grade, sudah ada formasi, duitnya sudah ada, SK nggak turun. Pak Iwan gimana menanggap? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud? Ya inilah the beauty of decentralization. Kang Dede tahu nggak? Saya tuh ini ya,
saya sering menyampaikan ini juga, nggak tahu Kang Dede pernah ada waktu itu. Kita tuh punya 514 kabupaten kota ya, tambah 34 provinsi. Kalau urusan pendidikan kan pendidikan menengah, SMA, SMK, SLB itu di provinsi. Jadi totalnya itu 548, pemerintah daerah memiliki otonomi dan juga anggaran dalam pelaksanaan pendidikan. Kalau kita ketemu nih, kalau misalnya rapat koordinasi semuanya, kita kumpulin satu ruangan, paparan 5 menit satu-satu gitu. Paparan 5 menit saja Kali 500. kali 45 jam Kang Dede. 45 jam. Saya waduh, ini tata kelola kita luar biasa kompleks, dinamikanya luar biasa. Kalau mau kunjungan daerah nggak cukup 1 tahun satu-satu itu, betul. karena 1 tahun cuma 3. Jadi poinnya adalah memang harus koordinasi mau nggak mau dengan sistem desentralisasi. Tapi kami saat ini dengan Kementerian PAN-RB, dengan Kementerian Keuangan, juga BKN, kita melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Nah sekarang P3K sudah dibuka 1 juta, yang daftar baru 600.000, atau jumlah honorer 700.000 tadi. Berarti kan sebenarnya slot ini kan terbuka besar. Yang daftar 925.000. 900, itu plus swasta ya? Plus swasta, betul. Plus swasta. Artinya kalau kita anggap saja semuanya lulus pun ada formasi, Betul. tetap ada kan? Ya. Kebutuhannya tetap ada kan ya?